Ramadan tiba, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat hamba Allah yang dimuliakan, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat hamba Allah yang dimuliakan, pada kesempatan ini judul kajian kita adalah Qalbun Marid, hati yang telah dihinggapi oleh penyakit. Di dalam Al-Quranul Karim setidaknya ada 12 tempat dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan Qalbun Marid ini, hati yang telah dihinggapi oleh penyakit. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 10 dijelaskan oleh Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Dari ayat ini kita garis bawahi qalbun marid, artinya hati yang telah dihinggapi oleh penyakit. Pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan bahwa qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci. Sekarang hati yang di dalamnya ada penyakit. Setidaknya yang pertama, penyakit yang ada pada hati seseorang itu adalah sifat sombong. Sombong dalam riwayat ditegaskan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Biasanya sifat sombong itu dipicu oleh kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Bisa lebih dari segi ibadah, lebih dari segi kekayaan, lebih dari segi pangkat dan jabatan, atau lebih dari ilmu pengetahuan. Bisa jadi seseorang itu karena ibadahnya dia sombong, karena kepangkat dan jabatan ia sombong, dan pada akhirnya dia bisa menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka di dalam Al-Quranul Karim kita telah membaca bahwa ketika iblis sombong karena kelebihan yang dimiliki, sehingga ia tidak mau mengakui keberadaan Nabi Adam alaihissalam, karena dia menganggap bahwa dirinya lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Adam, karena dia diciptakan dari api sementara Nabi Adam dari tanah. Maka dia menganggap bahwa api lebih mulia dibandingkan dengan tanah. Yang kedua, karena dia tidak mau mengakui keberadaan Nabi Adam alaihissalam, karena dari segi senioritas, iblis lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara Nabi Adam kemudian diciptakan dibandingkan dengan iblis. Karena kelebihan-kelebihan seperti itulah iblis yang pada awalnya adalah taat dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena kesombongan yang ia miliki atas kelebihan yang ia miliki, maka ia merendahkan Nabi Adam alaihissalam dan menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sombong juga ditandai dengan tidak mau menerima sebuah kebenaran. Maka dalam sejarah, bahkan dalam Al-Quran,
akibat orang yang sombong itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika Qarun sombong dengan kekayaan yang ia miliki, maka ia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini apa yang terjadi ketika seseorang menemukan harta terpendam, maka yang terkenal itu adalah harta karun. Ketika Fir'aun sombong dengan kekuasaan yang ia miliki, dan pada akhirnya dia ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Maka tidak ada dalam sejarah orang-orang yang sombong selamat dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bersifat sombong. Apapun kelebihan yang telah kita miliki, maka Allah melarang untuk kita berjalan di permukaan bumi ini dengan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Jadi penyakit hati yang pertama adalah kesombongan. Maka kesombongan adalah awal seseorang untuk menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Bahkan dalam riwayat dikatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar zarah. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kelebihan apapun yang kita miliki, maka hendaknya jangan kita bersifat sombong. Karena kesombongan tidak akan membawa keselamatan kepada kita. Yang kedua, penyakit qalbun marid itu tandanya adalah sifat dengki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, la tahasadu, janganlah kamu bersikap dengki. Karena kedengkian yang kita miliki, yaitu merasa tenang, tidak merasa senang melihat orang lain mendapat nikmat. Apakah lebih dari harta, kekayaan, maka dia berupaya untuk menghilangkan nikmat dari orang tersebut, pindah kepadanya, atau hilang dari orang yang ia dengki. Maka apabila sifat dengki ini ada pada diri kita, maka orang itu biasanya suka SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Apabila ada sifat ini pada diri kita, berarti hati kita masing-masing telah dihinggapi oleh penyakit dengki. Orang yang apabila dengki tidak segan-segan membunuh seorang lain, bahkan membunuh saudaranya sendiri, ia tidak segan karena kedengkian yang ia miliki. Bagaimana putra Nabi Adam alaihissalam dalam Al-Quran, ketika si Qabil rela membunuh saudaranya si Habil karena kedengkian. Karena si Qabil merasa tidak senang melihat si Habil mendapat nikmat yang lebih daripadanya. Contoh, ketika anak Nabi Adam alaihissalam nikah itu dengan kawin silang. Pasangan si Qabil adalah Iklimah, pasangan si Habil adalah Labuda. Maka pernikahan pada saat itu adalah kawin silang. Bahwa pasangan kembar dari si Qabil nikah dengan si Habil, pasangan si Habil nikah dengan si Qabil. Maka dalam riwayat memang Iklimah lebih cantik dibandingkan dengan Labuda. Maka merasa tidak senang si Qabil. Akhirnya kebencian terhadap saudaranya karena kedengkian itu semakin bertambah. Apalagi ada perintah berkurban. Maka yang diterima kurban pada saat itu adalah kurbannya si Habil. Si Qabil bertambah dengki, merasa tidak senang kepada saudaranya si Habil. Dan pada akhirnya adalah si Qabil rela membunuh saudaranya karena sifat dengki. Oleh karena itu, marilah kita jauhkan sifat dengki ini.
dan dengki juga akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana dalam riwayat ditegaskan, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatab, bahwa dengki dapat memakan perbuatan baik sebagaimana api memakan kayu bakar. Maka ketika orang-orang dengki, maka dia tidak segan-segan melakukan apa saja demi mencelakai orang yang ia dengki. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah jauh dari sifat dengki dan orang-orang yang memiliki sifat dengki yang ingin mencelakai kita. Dalam Al-Quran surat Al-Falaq ayat 5, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari orang dengki apabila timbul kedengkiannya. Dua inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, bahwa penyakit yang ada pada hati manusia, yang pertama adalah sifat sombong, dan yang kedua adalah hasad atau sifat dengki. Mudah-mudahan kedua sifat ini kita jauhkan, sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari sifat sombong dan dengki ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.